Baiklah, berjumpa lagi untuk materi pertama pelajaran matematika peminatan ialah persamaan trigonometri. Adapun kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, dan yang kedua adalah memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri itu seperti yang kalian ketahui, persamaan trigonometri yang akan kita bahas adalah yang pertama dalam bentuk sinus. Sin X sama dengan sin A. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk kosinus. Cos X sama dengan cos A, dan bentuk tangan X sama dengan tan A. Namun seiring berjalannya waktu nanti selama pembelajaran, bentuk persamaan trigonometri tidak selalu seperti ini. Bisa nanti berupa sin X sama dengan cos A, bisa, atau sebaliknya cos X sama dengan sin A juga bisa. Namun untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri sederhana. Jadi yang pertama untuk persamaan trigonometri dasar ialah persamaan trigonometri bentuk sinus. Jika kita memiliki permasalahan jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu adalah cara yang pertama. Atau cara yang kedua ialah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini cara kedua. Namun sebelum itu, alfa di sini ialah sudut, ya, sudut yang besarnya bisa berupa derajat atau bisa berupa radian. Nah, K adalah bilangan bulat yang nilainya bisa dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kenapa kita nanti menggunakan K? Karena biasanya untuk himpunan penyelesaian dari nilai X atau besar sudutnya itu terdapat batas yang harus terpenuhi. Biasanya ialah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal ialah yang pertama, tentukan X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 25 derajat dengan nilai X adalah berada dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi yang pertama yang diketahui itu adalah nilai alfa. Di sini nilai alfa sama dengan 25 derajat. Sementara batasnya itu berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi yang ditanya di sini adalah HP dari X itu berapa? Oke. Cara yang pertama yang kita gunakan ialah, ingat kembali rumus yang pertama tadi, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, alfa tadi kita peroleh X sama dengan 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita gunakan nilai K sama dengan, kalian bisa pilih dari negatif 2 atau negatif 3 atau negatif 10 pun boleh. Namun di sini Bapak sarankan biasakan mulai dari negatif 1. Kenapa? Karena kalian harus memperhatikan rentangannya. Jadi untuk rentangan 0 sampai 360 derajat itu sebenarnya kalian tidak perlu memulai dari negatif 1. Namun untuk lebih memastikan dengan jelas, boleh kalian masukkan
nilai K sama dengan negatif 1. Mari kita coba. K sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh nilai X, ya. K itu kita ganti dengan negatif 1, maka X sama dengan 25 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini sama dengan 25 derajat ditambah negatif 360 derajat. Ini menghasilkan jawabannya ialah negatif 335 derajat. Apakah negatif 335 derajat ini berada pada rentangan dari 0 sampai 360 derajat? Kalau tidak termasuk, maka kita tulis di sini TM, artinya tidak termasuk pada himpunan. Jadi yang hanya akan kita tulis nanti adalah yang merupakan himpunan X, di mana memenuhi dari 0 sampai 360 derajat. Setelah negatif 1, kita lanjut ke K sama dengan 0. Jadi biasakan ya, untuk bilangan bulat itu kan setelah negatif 1 lanjut 0. Jika K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 25 derajat ditambah, nah di sini nilai K di sini itu kita ganti dengan 0, menghasilkan 0 kali 360 derajat sama dengan 25 derajat ditambah 0 kali 360, hasilnya adalah 0 derajat sama dengan 25 derajat. Apakah 25 derajat sudah memenuhi atau memenuhi rentangan X itu berada dari 0 sampai 360? Oke, sudah ya. Jadi karena dia memenuhi, maka kita tulis di sini M atau memenuhi. Selanjutnya, setelah K sama dengan 0, kita lanjutkan K sama dengan 1. Sehingga di sini kita dapat nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 1, K-nya kita ganti dengan 1 di sini, rumus ini ya. Rumus ini 1 dikali 360 derajat menghasilkan 25 derajat ditambah 360 derajat. Ini sama dengan 385 derajat. Apakah 385 berada di antara 0 sampai 360? Ya, jawabannya tidak ya, karena 385 itu lebih dari 360. Jadi di sini karena dia tidak memenuhi, maka kita tulis TM. Perlukah kita mencari K sama dengan 2? Karena kita sudah mendapatkan yang memenuhi, sementara setelah yang kita memenuhi satu himpunan penyelesaian, kita menemukan yang tidak memenuhi, maka kalian tidak usah lagi mencari untuk K sama dengan 2, karena itu bisa dipastikan akan kembali tidak memenuhi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk cara 1 kita dapat nilai X yang memenuhi adalah 25 derajat. Selanjutnya yang kedua, atau cara kedua, ialah kita menggunakan rumus cara yang kedua itu ialah kita menggunakan rumus X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi alfa tadi itu sama dengan 25 derajat, sehingga X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan bentuk ini dulu sehingga diperoleh X sama dengan 155 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang pertama kita perhatikan sekali lagi bahwa batasnya itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Ini batasnya. Diingat. Oke, selanjutnya
kita sudah mendapatkan bentuk dari rumus kedua. Selanjutnya kita mulai dengan mencoba nilai K sama dengan negatif 1. Nilai K sama dengan negatif 1, maka nilai X sama dengan 155 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat. Ini sama dengan 150 derajat ditambah negatif 360 derajat. Ini hasilnya adalah, di sini harusnya 155. Hasilnya adalah, bisa bantu hitung ya, hasilnya itu adalah negatif 205 derajat. Apakah negatif 205 berada pada rentangan dari 0 sampai 360? Tidak. Sehingga di sini kita bisa tulis tidak termasuk atau tidak memenuhi. Selanjutnya yang kedua adalah K sama dengan 0. Maka nilai X di sini adalah 155 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini sama dengan 155 derajat ditambah 0 derajat akan menghasilkan jawaban 155 derajat. Di sini memenuhi. Oke. Karena 155 berada di antara 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya yang ketiga adalah K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 155 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 155 derajat ditambah 360 derajat. Sama dengan, di sini hasilnya kurang lebih itu adalah 515 derajat. Apakah 515 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat? Tidak memenuhi ya. Jadi di sini kita sudah dapat dua nilai yang memenuhi. Tadi adalah yang pertama 25 derajat. Yang pertama itu adalah 25 derajat. Yang kedua adalah 155 derajat. Sehingga jadi kita sudah mendapatkan HP dari persamaan sin X sama dengan sin 25 derajat. Untuk batasnya ialah dari 0 sampai 360 derajat adalah, jadi biasakan untuk dalam menulis himpunan penyelesaian atau HP itu ditulis dari yang terkecil. Jadi yang terkecil itu adalah 25 derajat, dilanjutkan yang lebih besar adalah 155 derajat. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian atau nilai X dari persamaan sin X sama dengan sin 25 derajat. Untuk persamaan trigonometri yang kedua ialah bentuk kosinus. Jadi untuk kosinus, jika kita punya cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X itu kita bisa tentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, dan yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi konsepnya tadi hampir mirip dengan sin, namun jika kalian perhatikan rumus yang digunakan berbeda. Kalau tadi pada sin itu kita rumus kedua itu menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Sementara pada cos, rumus kedua yang digunakan adalah negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Hanya di situ perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal. Tentukan X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan cos 75 derajat dengan nilai X itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi di sini kita peroleh yang itu adalah yang diketahui nilai alfa sama dengan 75 derajat dan batasnya itu dari 0 sampai
360 derajat. Oke. Jadi untuk rumus yang digunakan, rumus yang pertama ialah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfa tadi kita sudah dapatkan 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Pertama, untuk nilai K sama dengan negatif 1, maka kita peroleh X sama dengan 75 derajat ditambah negatif 1 dikali 360 derajat sama dengan 75 derajat ditambah negatif 360 derajat. Hasilnya di sini ialah sama dengan negatif 285 derajat. Apakah negatif 285 ini berada di antara rentang 0 sampai 360 derajat? Tidak. Jadi kita tulis di sini tidak memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 75 derajat ditambah, ingat di sini 0 ini kita tuliskan di sini ya, atau disubstitusi dari K, maka 0 kali 360 derajat sama dengan 75 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 75 derajat. Apakah 75 derajat berada di antara 0 sampai 360? Iya. Jadi karena dia berada di antara 0 sampai 360 derajat, maka dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 75 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 75 derajat ditambah 360 derajat. Ini hasilnya adalah 435 derajat. Apakah 435 derajat berada di antara 0 sampai 360? Tidak. Jadi kita tulis di sini tidak memenuhi. Maka kita sudah dapatkan satu nilai yang memenuhi ialah 75 derajat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cara kedua ya. Jadi untuk cara kedua ialah dengan menggunakan rumus cara yang kedua itu kita menggunakan rumus X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Tadi alfa kita sudah dapatkan 75 derajat, sehingga X sama dengan negatif 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena nilai alfa di sini sudah negatif, jadi kita tidak usah mencoba nilai K yang negatif. Kenapa? Karena batasnya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Namun jika batasnya itu dari negatif, misalnya dari negatif 180 derajat sampai 360 derajat misalnya, kalian bisa mencoba nilai K yang nilainya negatif. Namun jika tidak, di sini tidak negatif, di sini tidak negatif, batas kiri, jadi kalian tidak usah mencarinya karena sudah bisa dipastikan nilainya adalah positif. Jadi kalian bisa mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 75 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini menghasilkan negatif 75 derajat ditambah 0 derajat sama dengan negatif 75 derajat. Apakah negatif 75 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat? Tidak ya. Jadi di sini tidak memenuhi. Berikutnya K sama dengan 1. Kita peroleh X sama dengan negatif 75 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, itu sama dengan negatif 75 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 285 derajat. Apakah 285 derajat itu berada di antara 0 sampai 360 derajat?
Iya, jadi 285 derajat itu berada di antara 0 sampai 360 derajat, maka di sini kita tulis memenuhi. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh X sama dengan negatif 75 derajat ditambah 2 kali 360 derajat sama dengan negatif 75 derajat ditambah 720 derajat. Ini menghasilkan 645 derajat, sangat besar ya, berarti ini sudah lebih dari 360 derajat, maka tidak memenuhi. Kita sudah memenuhi satu nilai yang berada di antara 0 sampai 360 derajat ialah 285 derajat, sehingga kita sudah dapatkan nilai dari himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos 75 derajat dengan batas atau dengan nilai X itu berada di antara 0 sampai 360 derajat, yaitu nilai X, maka HP-nya adalah yang pertama yang kita tulis adalah yang lebih kecil ya. Jadi kita sudah dapat tadi yaitu 75 derajat dan 285 derajat. Jadi kita tulis di sini terlebih dahulu 75 derajat, 285 derajat. Oke, selanjutnya ialah persamaan trigonometri bentuk terakhir, yaitu bentuk tangan. Jika kita punya permasalahan tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X di sini adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Jadi untuk rumus tangen di sini relatif cukup singkat. Hanya ada satu rumus saja ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke contoh 3. Tentukan X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan tan 50 derajat dengan nilai X itu berada dari 0 sampai 360 derajat. Jadi di sini nilai alfa itu sama dengan 50 derajat. Batasnya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, silahkan dicermati. Untuk cara yang kita gunakan ialah X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kita sudah dapatkan tadi alfa itu nilainya adalah 50 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi yang pertama untuk K sama dengan negatif 1, maka nilai X sama dengan 50 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat. Ini menghasilkan 50 derajat ditambah negatif 180 derajat sama dengan negatif 130 derajat. Apakah negatif 130 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat? Tidak. Jadi negatif 130 derajat itu tidak memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 0, X sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 50 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 50 derajat. Apakah 50 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat? Iya. Jadi kita tulis memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 180 derajat menghasilkan 50 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 230 derajat. 230 derajat memenuhi ya, dia berada di antara 0 sampai 360 derajat. K sama dengan 2, kita peroleh nilai X sama dengan 50 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan 50 derajat ditambah 360 derajat. Ini hasilnya adalah 410 derajat. Apakah 410 derajat memenuhi? Tidak ya, dia lebih dari 360 derajat. Jadi di sini tidak memenuhi.
Sehingga kita sudah dapat dua nilai yang memenuhi, yaitu 50 derajat dan 230 derajat. Jadi kita bisa simpulkan langsung. Jadi HP dari persamaan tan X sama dengan tan 50 derajat untuk batas X itu dari 0 sampai 360 derajat adalah ditulis dari yang terkecil, yaitu 50 derajat, 230 derajat.